Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Anda telah kembali di channel YouTube kami. Saluran informasi yang mengkisahkan kisah-kisah Islami, serta kisah para ulama dan kekasih Allah. Kali ini, kami akan membawakan pendapat para ulama tentang sosok Abah Guru Sekumpul. Siapakah beliau sebenarnya? Apakah benar, beliau seorang wali Allah? Dan apa pendapat para ulama tentang sosok Abah Guru Sekumpul? Untuk mengetahui jawabannya, simak video kami kali ini hingga akhir. MH Ainun Najib. Kita syukuri kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan di Kalimantan Selatan ini ada orang besar, orang yang terbesar di dunia di bidangnya, yang saya tidak menemukan warung atau rumah di Kalimantan Selatan tanpa ada gambar beliau. Siapakah gerangan? Siapa gerangan beliau? Beliau adalah orang yang menyelenggarakan sholawat maulid sejak masa mudanya sambil bermain silat pada waktu itu, dan waktu awal beliau bikin hanya 4 orang yang ikut, sampai akhirnya ratusan ribu orang ikut berselawat setiap malam Senin, betul ya? Orang yang sangat saya takzimi karena di seluruh dunia tidak pernah ada peristiwa getaran-getaran elektromagnetik cinta vertikal Allah, Rasulullah, dan manusia sebagaimana yang terpancar dari cahaya Martapura, Banjarmasin, dan Kalimantan Selatan. Kalau kita memandang wajah beliau, kita teringat Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Kalau kita memandang, kalau mendengarkan suara Haji Zaini, istri saya ini jatuh cinta sama suara beliau. Maksud saya, beliau ini Masya Allah, yang namanya Ainun itu kuku hitam, yang namanya Haddad Alwi itu kuku hitam, yang namanya Opi itu kuku hitam, tidak ada artinya, mereka semua cuman buih-buih. Tapi beliau ini Haji Zain, guru Zaini kita ini Masya Allah, beliau adalah pahlawan dunia. Beliaulah yang paling indah memancarkan cinta dan percintaan dengan Rasulullah Muhammad SAW. Dia orang besar, almarhum Masya Allah. Dan saya berdoa kepada Allah, ya Allah, jangan sampai hilang situasi itu dan lahirkanlah Haji Zaini yang lain di Kalimantan Selatan. Ustadz Adi Hidayat. Guru Bakhit, guru mulia di Kalimantan itu ada waliun min auliya illahi, guru sekumpul. Ada juga sekarang guru Bakhit, beliau mengajar diantaranya. Selain ada ahli Quran yang dididik oleh beliau, juga mengajar, kalau saya tidak keliru, Al-Hikam ya, termasuk mengajar Al-Hikam. Ustadz Abdul Somad. Abah Guru Sekumpul meninggal 13 tahun yang lalu. Sampai hari ini tak tergantikan. Majelis solawat teramai, majelis haul teramai. Orang bersolawat datang berbondong-bondong. Di mana daya tariknya? Di mana magnetnya? Orang heran. Allah kalau sudah mencintai seorang hamba, ditembakkannya nur cahayanya ke hati hamba, seluruh hamba itu akan mencintainya. Allahu Akbar. Habib Syekh bin Abdul Qadir Assegaf. Setelah itu beliau terus duduk-duduk sambil itu kepalanya bergeleng-geleng kepala begini sambil melantunkan lagu. Beliau mengatakan, Habib, saya suka dengan lagu ini. Lagu apa, Guru? Beliau mengatakan, saya suka dengan lagu Khabiri. Luar biasa, suara beliau sangat indah. Setelah selesai itu, beliau pakai kaos dalam itu sarung, pakai sarung. Saya waktu itu pakai baju dan pakai sarung, jalan bersama beliau keliling di sekitar rumah beliau itu. Tengah malam ini, sekitar jam 1:30-2 malam. Sambil beliau itu melihat rumah-rumah yang pintunya belum ditutup. Gus Dewa.
ada di sini sosok di Kalimantan itu. Di Kalimantan ada sosok hebat, ya semoga dipertemukan kita oleh orang-orang hebat ini. Yang pertama, almarhum guru sekumpul. Saya tidak pernah ke astahnya, saya tidak pernah ke makamnya, tidak pernah. Tapi lihat beliau ini kok adem, tenang, ingat Allah, ingat Rasulullah. Dalam hati saya, ulama luar biasa. Habib Jindan. Para ulama, para wali-wali yang terdahulu, begitu termasuk dari Syekh Zaini, begitu dari para orang-orang yang santun, yang berakhlak, subhanallah. Berapa banyak berkat mereka tuh, yang tadinya maksiat jadi taat, yang tadinya ninggalin sholat jadi ngerjain sholat, yang tadinya melakukan hal yang haram dia tinggalkan yang haram dengan ketaatan. Ini nggak gampang. Membangun sebuah masyarakat seperti masyarakat ini, terutama di wilayah Kalimantan Selatan, yang doyan maulid, doyan zikir, doyan pengajian, semua kalangannya. Subhanallah, ini kayak kota, udah kayak kota santri aja. Sampai di mallnya orangnya berpeci, bersarung, berkokok, berkain, berbaju tagwa. Subhanallah, di mana tempat? Nggak ditemukan di tempat-tempat yang lain. Sampai kita bingung, ini sekarang Indonesia atau di Mekah kita nih? Kayak di Mekah. Subhanallah. Habib Segaf Baharun. Saya mau bertanya Pak, ada nggak haulan dari pejabat kemudian kita semua datang seperti ini? Ada tidak? Ada tidak kira-kira haulan daripada orang kaya kemudian kita datang sekian ribu orang? Bahkan ada kira-kira di Indonesia ini yang bisa memecahkan rekor seperti yang kita banggakan bersama-sama, alhamdulillah, Abah Guru Zaini, yang hadir di dalam haulnya itu lebih daripada 2 juta orang. Rekor terpecahkan di Indonesia, Kalsel yang punya, Abah Guru Zaini yang punya. Masya Allah. Siapa beliau? Dia orang kaya? Dia pejabat? Tidak, tapi beliau seorang alim. Kenapa beliau begitu mulia? Sampai kita semua datang ingin menilap berkah, ingin mendapatkan keberkahan, ingin supaya kabul hajat, ingin supaya diampunkan dosanya. Kenapa? Karena mereka itu adalah orang yang paling banyak kebaikan-kebaikannya sampai meluber, maka kemudian kita itu datang hanya untuk mengambil kebaikan-kebaikan yang meluber daripada dirinya itu. Habib Novel Alaidrus. Orang, sementara kita ada, nggak bisa ngumpulin orang. Kita yang ada susah ngumpulin orang, betul kan ya? Beliau sudah nggak ada, tapi masih bisa ngumpulin orang. Dan coba perhatikan ya. Insya Allah saya nggak salah. Kumpulnya orang ke Martapura, ke Musola Ar-Raudhah, di masa hidupnya guru sekumpul dengan setelah wafatnya, maka jumlahnya yang kumpul setelah beliau wafat jauh lebih banyak daripada saat beliau hidup. Aneh. Dan yang luar biasa, baik itu pejabat maupun siapapun, kalau udah masuk ke majelisnya tidak bisa pamer jabatannya. Semua harus pikir, semua harus cari ilmu. Duduk sama rendah, berdiri sama tinggi. Dan itu setelah sekian tahun. Ini udah cukup. Kalau mau lihat wali ya udah, nggak usah nanya wali atau tidak. Kamu bisa nggak ngumpulin orang segitu banyak? Habib Abu Bakar Maulad Dawilah. Saudara, kita lihat Syekhona Guru Zaini. Kalau di Kalimantan, Anda tiru, jadikan kiblat, jadikan mursyid Guru Zaini. Saya salut kepada beliau. Tolong, tidak akan mungkin orang yang hadir haul sampai jutaan seperti itu kalau beliau bukan orang Masya Allah. Tolong. Dan bagaimana mahabbah beliau kepada Dzurriyyatur Rasulillah. Kita lihat kedekatan daripada Habib Ali Sulu,
pendekatan kepada para habaib yang lain. Dan yang paling berjasa menanamkan mahabbatu ahli bait di bumi Kalimantan adalah Guru Zaini. Dan antiknya, seorang ulama kalau dia itu mahabbah kepada Dzurriyyatur Rasulillah, tidak akan pernah sepi makomnya daripada berziarah. Saya tanya kepada Anda, di Sekumpul pernah sepi? Tidak. Tidak, saudara. Ini ada sesuatu yang ajib, yang sangat luar biasa. Habib Hasan Al-Muhdor. Kiai Haji Muhammad Zain yang dikenal dengan Guru Sekumpul, nama beliau Syekh Muhammad Zaini bin Abdul Ghani. Nasabnya yang kita ketahui bersambung kepada aulia besar, ulama salihin di zamannya, Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari. Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari terkenal ulama aulia pemuka yang sangat istimewa. Ini Syekh Kiai Haji Zaini Muhammad Zaini bin Abdul Ghani dikenal salah satu keturunan beliau. Usia beliau seperti usia Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika meninggal, 63 tahun, dan dimakamkan di Musalla Ar-Raudhah, Martapura, Kalimantan Selatan. Beliau hidup di kalangan ulama. Keluarga beliau adalah keluarga ulama. Walhasil, kalau kita lihat dari keluarga beliau, keluarga orang yang mulia, keturunan orang-orang mulia, dari lingkungannya, lingkungan ilmu dan ulama, lingkungan ahli ibadah, dan beliau banyak menimba ilmu, banyak belajar, sehingga banyak ilmu yang sudah beliau kuasai. Dan tidak cukup belajar di daerahnya, semangat belajar beliau, semangat menuntut ilmu beliau membuat beliau keluar dari Banjarmasin sampai ke Jawa. Kita dengar tadi guru-guru beliau yang di Bangil, yang di Pasuruan. Kemudian setelah selesai itu semua, beliau mulailah berdakwah, mengamalkan ilmunya, khususnya di Martapura, Kalimantan Selatan. Semua mengakui bahwa beliau banyak berperan dalam hal-hal yang indah. Cara dakwah beliau yang lembut, cara dakwah beliau yang santun. Kata-kata tidak pernah kita dengar kata-kata kasar keluar dari lisan beliau. Perhatian kepada masyarakat, sehingga kita dengar dari Habib Syekh itu bagaimana beliau malam-malam keluar melihat rumah-rumah penduduk yang masih terbuka jendelanya. Beliau tok-tok Sohibul Bait untuk supaya menutup jendela rumahnya, dan sambil membawa uang memberikan kepada masyarakat uang sebagai bentuk sedekah jariah beliau. Tsumma yud'u lahul qabul fil ard. Ada riwayat wa yuhibbuna ahlul ard. Kemudian penduduk bumi menerima beliau. Dalam riwayat yang lain, penduduk bumi pun seperti penduduk langit mencintai beliau. Demikianlah pendapat para ulama tentang siapa sebenarnya Abah Guru Sekumpul.